Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tin Istianti, NPM 719212722. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permasalahan dan kebijakan UMKM. Permasalahan UMKM secara umum: yang pertama ada permasalahan kesulitan pemasaran, ada pemasaran finansial modal, permasalahan SDM, permasalahan bahan baku, dan permasalahan teknologi. Yang pertama ada permasalahan yang dihadapi UMKM meliputi pemasaran, di mana seseorang dalam pemasaran sebuah produk dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UKM. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan persaingan baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha beserta dan impor maupun di pasar ekspor. Dan yang kedua ada pendanaan, seperti halnya kurang dalam permodalan karena perkembangan permodalan para pengusaha mikro, kecil, dan menengah hingga kini masih relatif lambat, dan seperti halnya sering memerlukan bantuan baik dari pemerintah maupun dari pengusaha besar. Modal adalah bagian tak terpisahkan dalam usaha pengembangan suatu bisnis. Karena itu, akses modal baik yang berwujud kredit, barang produksi merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Dan ketiga ada SDM. Keterbatasan SDM merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek manajemen dan pengembangan produk. Dan keempat ada bahan baku. Keterbatasan bahan baku atau bisa dibilang dan input-input lainnya juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro kecil di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah ketersediaan bahan baku yang terbatas secara bahan baku yang tinggi. Dan yang kelima, teknologi. Dalam keterbatasan teknologi, khususnya usaha-usaha rumah tangga atau mikro, disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru untuk menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin-mesin dari alat produksi baru, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru atau melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi. Dan selanjutnya ada contoh permasalahan dalam UMKM. Yang pertama ada minimnya modal usaha, jadi permasalahan UKM paling mendasar. Dan yang kedua, kurang tahu bagaimana cara membesarkan bisnis. Yang ketiga, kurangnya inovasi produk. Dan yang keempat, kesulitan mendistribusikan barang. Dan yang kelima, belum memaksimalkan pemasaran online. Dan yang keenam, tidak adanya branding atau permasalahan UKM yang cukup serius. Yang ketujuh, tidak melakukan program loyalitas pelanggan. Dan kedelapan, masih mengandalkan pembukuan secara manual. Dan yang kesembilan, tidak memiliki mentor. Dan yang kesepuluh, yang terakhir, tidak memiliki izin usaha resmi. Bentuk kelembagaan dalam perumusan kebijakan UMKM. Arah kebijakan UMKM saat ini dilakukan oleh dua kementerian pertama, yakni Kementerian Koperasi dan UMKM. Bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijakan UKM. Kerangka kerja kebijaksanaan terdiri dari 3 kebijaksanaan utama, yaitu A. Sistem ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada mekanisme pasar dengan suatu persaingan yang adil dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, keadilan, prioritas pada sosial, kualitas hidup, lingkungan, dan perkembangan kelanjutan. Dan yang B, penciptaan iklim bisnis yang kondusif untuk memberdayakan UKM sehingga menjadi efisien, produktif, dan kompetitif. Kebijaksanaan ini bertujuan untuk menciptakan suatu mekanisme yang adil di mana UKM bisa mendapatkan keuntungan secara proporsional dan dapat bersaing secara adil dengan pembisnis lainnya.
Dan yang terakhir, kebijaksanaan peningkatan kapasitas UKM yang bertujuan untuk membuat UKM mampu bersaing di pasar bebas dengan pelaku bisnis lainnya. Pada dasarnya kebijaksanaan ini bertujuan untuk menghilangkan segala kendala yang dihadapi UKM, seperti keterbatasan modal pasar dan input-input untuk berproduksi, kekurangan dalam kapabilitas manajemen, kekurangan pekerja dengan keahlian teknik, bisnis, teknologi, dan keterbatasan informasi dan mitra usaha. Selanjutnya, arah kebijakan. Mengembangkan usaha kecil dan menengah atau bisa disebut bilang UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Selanjutnya, memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik dan berwawasan gender. Dan yang terakhir, memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.